Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa yang akan terjadi di depan zodiak Pisces ya di minggu keempat Agustus 2025. Oke, buat para Pisces, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini Pisces 2025. Sekali. 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Langsung aja buat Pisces nih ya, ada apa aja di minggu keempatnya Pisces. Yang pertama aku melihat di minggu keempat ini kayak ada sesuatu yang kan Pisces akan sangat realistis di minggu keempat ini. Jadi kamu akan lebih banyak melihat realita kehidupan itu seperti apa sih gitu ya. Oh ternyata kayak gini aku hadapi sekarang. Oh situasinya kayak gini ya. Jadi mungkin atas apapun yang akan terjadi di minggu keempat ini, Pisces nggak sepenuhnya kayak menyalahkan dirinya gitu. Karena ada faktor keadaan juga ya. Situasi terkini kehidupan yang mempengaruhi ya apapun yang terjadi sama seorang Pisces gitu. Dan di minggu keempat ini aku melihat juga ada beberapa kesempatan yang Pisces merasa kayak wah ini kok nggak datang kesempatannya, atau hilang kesempatannya, merasa kurang akan kesempatannya seperti itu, atau kurang akan pilihannya ya. Makanya kamu nggak mencoba untuk menyalahkan diri sendiri sepenuhnya, karena terkadang keadaan juga nggak mendukung ya hal-hal yang menjadi kesempatannya kamu tadi. Terus yang kedua di sini ada hal-hal yang juga sepertinya bertepuk sebelah tangan ya, yang membuat kamu terkadang merasa kayak wah ini semacam penipuan rasanya ya, hal-hal yang kamu ngerasanya kayak wah ini nggak bener nih. Nah kayak gitu ya, kenapa harus kayak gini, kenapa nggak seimbang seperti ini ya. Ada hal-hal kamu rasa sebelah tangan aja pokoknya, bertepuk sebelah tangan atau sebelah pihak ya, hanya sebelah pihak gitu. Terus yang ketiga di sini aku melihat ada hal yang kamu kecewakan, wajar ya. Dari dua case ini saja kamu seharusnya sudah merasa kecewa. Hal-hal yang sepihak ya, hal-hal yang kesempatan yang nggak sampai ke kamu gitu, nggak bisa kamu dapatkan. Ada hal-hal yang gagal, tentu kecewa ya. Dan aku melihat ada beberapa orang juga yang memandang sinis kamu di minggu keempat ini. Apakah mereka merasa kamu terlalu ambisius ya? Apakah mungkin mereka merasa kamu yang terlalu, sebenarnya sih enaknya kamu gak ngurusin kehidupan orang lain gitu. Cuman yang memandang negatif kamu di sini adalah, kalau aku lihatnya ya, sebenarnya terserah kamu ya. Mau ambisius, mau enggak, mau gimana kehidupannya kamu, itu urusannya kamu. Dan di sini mereka berpandangan negatif, aku melihatnya kayak hanya iri gitu ya. Kok Pisces bisa melakukan ini sih? Kok sebegitu getolnya sih? Kok sebegitu berusahanya sih? Dan ketika kamu dapat pencapaian itu ya mungkin bisa jadi nanti ya, yang awalnya kamu kecewa, kamu akan ada sesuatu yang berbuah manis, dan saat itulah orang-orang akan lebih sinis terhadap kamu ya, karena lebih iri gitu. Wah Pisces bisa dapat ini ya, sebelumnya kayaknya dia bukan siapa-siapa kok sekarang dapetin ini semua gitu. Dan di minggu keempat ini juga aku melihat perasaan kamu cenderung sensitif ya, banyak mengikuti kata hati ya. Terus juga Pisces ini aku melihat akan ada romansa-romansa yang bisa kamu nikmati, bahkan beberapa ada yang kayak akan saling tembak-menembak gitu ya. Maksudnya pakai perasaan loh teman-teman ya, tembak, kamu mau nggak jadi pacar aku, jadi pasangan aku gitu contohnya ya. Buat yang single tuh ya, kalau yang couple hati-hati ya tembak-menembaknya di sini yang udah punya pasangan ya. Jangan sampai ya kamu udah punya pasangan soalnya, oke? Dan di minggu keempat ini juga aku melihat ada kesempatan bisnis, money, uang kan hadir, limpahan dan kestabilan secara finansial itu ada buat kamu. Makanya ada yang iri sama kamu kalau aku lihat ya. Tapi memang keuangan lagi stabil, lagi bagus, rezeki berupa uang itu banyak yang datang ke kamu di minggu keempat, amin. Cuma kamu jadinya sibuk banget ya, sibuk banget, bahkan
kamu bisa kayak penat gitu loh, stres, beban kayak aduh banyak banget yang aku kerjain gitu ya, tapi uang masuk terus gitu. Dan di sini aku melihat ada hal-hal sepertinya akan kamu prioritaskan di minggu keempat ini ya. Agar segala sesuatunya di sini jadi lebih tertata, apakah tentang waktumu ya, efisiensi waktu, kalau aku melihatnya gitu ya. Terus di minggu keempat ini juga aku melihat Pisces sebenarnya ya kamu juga ada potensi bisa loss secara keuangan gitu kalau kamu nggak kontrol. Memang pemasukannya oke ya, cuma kalau pengeluaran kamu lebih oke juga ya sama aja dengan bohong gitu ya. Jadi mau sebanyak apapun yang masuk, tetap pengeluarannya dijaga gitu, oke? Kalau enggak ya habis juga. Dan di minggu keempat ini juga aku melihat kamu lumayan overthinking ya. Biasanya ini lumayan overthinking kalau aku lihatnya. Ada hal-hal yang terkadang ya, aku ragu nih gimana ya seharusnya ya. Kamu unek-unek selalu ada kalau aku lihat ya, cuma nggak bisa dikatakan ya. Kamu lebih, kalau punya unek-unek di minggu keempat ini aku melihatnya kamu kayak lebih mencoba untuk mencari kebenaran dari unek-unek yang kamu punya tersebut. Kamu cari tahu, kamu telusuri, oh kebenarannya ini gitu, biar nggak nyimpen sendiri di hati, kayak lebih cari kebenaran seperti itu, cari fakta yang ada ya. Selanjutnya mari kita lihat untuk pesan dari semesta buat Pisces di minggu keempat Agustus ya 2025. Aja pesannya buat kamu. Yang pertama, kamu dipesankan katanya soal komunikasi harus lebih clear di minggu keempat ini agar kamu bisa mengekspresikan apa ya dengan cara yang terbaik ya. Apa maksud kamu, apa tujuan kamu, agar orang-orang juga lebih mengerti tentang ini loh ya rencananya Pisces. Kamu komunikasikan dengan baik agar orang-orang itu mengerti gitu apa yang kamu maksudkan dari tujuannya kamu. Terus yang kedua, kamu juga dipesankan fokus kepada tujuan-tujuannya kamu ya, dan bawa kesuksesan bersamamu. Jadi kayak orang yang kalau udah fokus mau sukses jangan menyerah ya. Terus yang ketiga, di sini kamu juga dipesankan temukan keseimbangan ya, work life balance di dalam kehidupanmu. Sibuk boleh, tapi di sini harus ada work life balance-nya ya. Ini kehidupan pekerjaan, ini kehidupan pribadi harus seimbang ya. Kayak jangan workaholic boleh tapi jangan yang over gitu, karena bisa bikin kamu stres, beban, kecapean juga. Oke? Dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak, yang bisa terkoneksi dengan Pisces di minggu keempat Agustus ada apa aja? Energi paling kuat langsung ya. Ada Virgo, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius, itu aja. Oke? Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, Pisces.